Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran IPA. Jangan lupa anak-anak berdoa dulu sebelum kalian mengikuti pelajaran. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem otot pada manusia. Yang mana sistem otot ini merupakan bagian dari sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nantinya kalian bisa menjelaskan tentang fungsi otot, menjelaskan tentang macam-macam otot beserta perbedaannya, dan juga mengetahui berbagai macam kelainan dan penyakit yang bisa terjadi pada sistem otot. Otot adalah sebuah jaringan di dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun organ dalam organisme tersebut. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Nah, sekarang coba luruskan dan bengkokkan tangan kalian. Saat kalian membengkokkan tangan, lengan kalian menjadi besar kan? Hal ini terjadi karena otot di dalam lengan mengalami kontraksi sehingga memendek dan membesar. Beda halnya dengan otot yang berada di belakang lengan, otot ini memanjang dan otot yang memanjang ini mengalami relaksasi. Nah, anak-anak, otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Bagaimana karakteristik ketiganya? Yuk kita bahas satu persatu. Otot polos bisa ditemukan pada organ pencernaan dan pembuluh darah. Otot tersebut bekerja secara tak sadar. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong dengan kedua ujung yang meruncing serta mempunyai satu inti tunggal. Selanjutnya yaitu otot rangka atau otot lurik. Otot ini memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Otot ini mudah lelah yang disebabkan penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Pergerakan otot rangka berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otot dan bersifat sadar, bukan refleks. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian luar manusia dan hewan. Jika dilihat di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat garis-garis melintang sehingga disebut juga otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan menggunakan tendon. Tendon merupakan ujung otot yang melekatkan otot pada tulang. Selanjutnya otot jantung. Otot yang bekerja khusus untuk memompa darah merupakan jaringan otot yang berkontraksi terus-menerus tanpa henti. Pergerakannya tidak dipengaruhi oleh sinyal saraf pusat. Otot jantung bekerjanya dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik yang memperlambat atau mempercepat denyut jantung, tetapi tidak bisa mengontrolnya secara sadar. Otot jantung bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu, dan hanya terdapat pada jantung, bekerja di luar kesadaran. Perlekatan otot lurik pada tulang. Otot lurik itu dikenal juga sebagai otot rangka karena melekat pada tulang. Bagian ujung otot yang melekat pada tulang itu disebut tendon. Tendon terdiri dari 2 macam, yaitu origo dan insersio. Origo adalah ujung otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika otot berkontraksi. Origo otot rangka itu berbeda, ada yang 2 seperti otot bisep dan ada yang 3 seperti trisep. Insersio adalah bagian ujung otot lain yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Berikut ini gambar otot bisep dan otot trisep yang ada pada lengan. Nah, pada gambar itu bisa kalian amati mana origonya, mana insersio ya, mana yang bisep dan mana yang trisep ya. Sudah diberi keterangan sama Bu Lulu.
Kerja otot, terutama yang kita bahas di sini kerja dari otot lurik ya. Otot dikatakan bekerja jika otot itu berkontraksi. Saat berkontraksi, otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya menggembung. Karena berkontraksi, tulang yang dilekati otot tersebut tertarik atau terangkat. Kontraksi satu otot hanya untuk menggerakkan tulang ke satu arah. Untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain dan kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan paling sedikit 2 otot dengan tujuan kerja yang berbeda. Nah, berdasarkan tujuan kerjanya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu kerja otot yang antagonis dan ada juga kerja otot yang sinergis. Kerja otot antagonis. Kerja otot antagonis adalah 2 otot atau lebih yang bekerja secara berlawanan untuk menggerakkan tulang. Jika otot A berkontraksi dan otot B berelaksasi, maka tulang akan tertarik atau terangkat. Sebaliknya, jika otot A berelaksasi dan otot B berkontraksi, maka tulang akan kembali ke posisi semula. Contoh otot yang bekerjanya antagonis yaitu otot bisep dan otot trisep pada lengan atas. Bisa kalian amati pada gambar. Itu lengan dalam posisi fleksi, artinya membengkok ya. Itu bisep berkontraksi, trisep relaksasi. Sedangkan pada saat ekstensi atau lengan bawah lurus kembali, bisep relaksasi dan trisep berkontraksi. Ini contoh dari otot yang bekerja secara antagonis. Artinya kalau satu kontraksi, satunya harus relaksasi baru bisa menggerakkan suatu tulang. Ini keterangan dari gambar tadi ya tentang otot bisep dan otot trisep serta kerja dari otot bisep dan trisep pada lengan, bagaimana pada posisi fleksi dan ekstensi yang sudah ditunjukkan pada gambar tadi. Berikutnya kerja otot sinergis. Adalah 2 otot atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk menggerakkan tulang. 2 otot atau lebih sama-sama kontraksi, sebaliknya saat kembali ke posisi semula, keduanya sama-sama relaksasi. Contohnya di sini otot pronator ya pada lengan bawah. Ini yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Maka kerja dari otot-otot pronator yang ada di lengan bawah ini contoh dari kerja yang sinergis. Kalau satu kontraksi, satunya juga kontraksi. Satunya relaksasi, satunya juga relaksasi untuk bisa menggerakkan telapak tangan menengadah maupun menelungkup. Yang terakhir pembahasan kita yaitu gangguan dan kelainan pada otot. Antara lain tetanus, atrofi otot, kaku leher atau stiff, dan juga hernia abdominal yaitu sobeknya dinding otot perut sehingga usus melorot ke bawah. Sebenarnya masih banyak gangguan dan kelainan pada otot. Nanti bisa kalian cari pada buku-buku biologi yang relevan ya dengan IPA kelas 8. Bisa juga dicari di internet tentang gangguan dan kelainan pada otot yang lain. Terima kasih. Ini tadi anak-anak materi kita untuk hari ini, yaitu tentang bagaimana fungsi otot, bagaimana macam-macam otot, perbedaan macam-macam otot, dan juga
tentang kelainan dan penyakit yang bisa terjadi pada sistem otot. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.